Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Jasmine dari kelas 2 SD. Di video ini akan berisi tentang materi di pertemuan ke-6 pada mata kuliah pemrograman framework, di mana kita sudah masuk ke modul 6 yang ya penjelasan dari video ini akan berisi tentang penerapan template fold, kemudian pembuatan model dan migrasi untuk pelanggan, pembuatan view dan controller untuk menu pelanggan dan dashboard. Keempat, dan terakhir adalah menerapkan breadcrumb dan form yang sesuai dengan praktikum sebelumnya. Di sini saya juga harus memastikan submit form pelanggan bisa diselesaikan sampai ke function store dan pastikan tampil inputan yang disubmit dengan function ready akan menerima semua inputan. Oke, langsung aja di modul ke-6 ini ada dua materi, yaitu ada penerapan template third party dan CRUD data pelanggan 1. Nah, di materi pertama ini kita akan membahas tentang sebuah template nih. Template yang nantinya akan kita pakai itu fold template third party yang akan kita pakai nanti di Laravel. Nah, di sini ada link GitHub yang bisa kita akses untuk informasi lebih lanjut mengenai template ini. Nah, kemudian kita ke langkah 1, kita diperintahkan untuk mendownload sebuah template via link. Kalau kita tekan, kebetulan saya sudah download. Nah, di sini isi dari template-nya dengan format zip. Kemudian kita ekstrak file yang sudah kita download tuh dari link ini, link drive ini. Kita download, terus pindahkan ke folder C, Laragon, www, terus nama project ini. Terus jangan lupa dikasih nama untuk membedakan. Kalau saya jadi Jasmine Fold template. Di dalam template itu ada folder assets, dan membuktikan ada assets, CSS, page, vendor, dan index HTML, file HTML. Kemudian kita diperintahkan untuk merestart si Laragon. Stop. Kemudian start. Yes. Nah, kemudian setelah itu diperintahkan untuk mengakses si template kita itu kita buat Jasmine Fold. Nah, inilah isi dari template fold tadi. Sudah kita download tuh isinya. Setelah itu, kita diperintahkan ke langkah 2. Udah masuk ke VS Code ya, project. Kemudian buat folder di public. Di public, ini project baru, jadi masih kosong. Jadi folder public ini kita buat folder baru, klik kanan, new folder yang namanya assets admin. Set admin. Kemudian copy folder image, JS, CSS, dan vendor yang ada pada template. Nah, jadi di sini dalam aset kita kopikan dua nih, pindahin ke VS Code kita dalam folder aset. Nah, setelah itu kan ada nih dua, image sama JS. Kemudian image JS udah, CSS vendor, CSS dan vendor kita kopikan, pindahkan ke dalam folder aset admin. Nah, jadi udah ada 4 folder di sini. Setelah itu, buatlah folder baru di resource view. Folder baru namanya admin. Di dalamnya kita akan mengambil salah satu page yang ada di dashboard HTML. Nih. Jadi kita disuruh ambil indeks dashboard HTML yang ada di dalam page dashboard. Kemudian ini kita pindahin aja ke ini, misalnya ke dalam admin, misalnya nanti kita hapus lagi.
Setelah itu, copy seluruh yang ada dalam dashboard ini. Buat sebuah view ya di dalam view namanya dashboard dot let dot p salah nah kita kopikan ke sini. Setelah itu yang dalam ini kita hapus saja. Setelah itu buat basic controller. Caranya di terminal pakai artisan make controller namanya dashboard controller basic ya, jadi tanpa search strip search di search ini terbuat basic controller. Kemudian di dalam function ini kita return ya, kita memanggil view dari dalam folder admin yang namanya dashboard. Oke. Oh, sorry. Belum ada function. Oke, terus pastikan kita harus membuat juga root ya, membuat rootnya. Ini salah. Dengan metode get. Lalu kita kasih nama dashboard link. Kemudian ini tadi controllernya adalah dashboard dengan function index. Sini kita kalian namanya dashboard. Oke. Jangan lupa di info. Setelah itu kita jalankan, apakah berhasil. Ini ganti jadi oh bisa Laragon panggil ini slash admin dashboard not found. Salah deh. Loh. Salah ini. Ini hapus. Salah. Admin itu di dalam view folder admin. Nah ini cut pindahin ke admin. Oke, sekarang udah bisa. Nah, muncul tampilannya seperti ini. Setelah itu, setelah berhasil dipanggil halaman view dashboardnya, langkah 3 kita mengganti setiap yang ada CSS-nya. CSS. Nah, ini sebenarnya kita ganti.
pemanggilannya. Jadi pakai kurung awal 2 kali, kemudian pakai asat. Hmm. Ini jangan lupa tambahkan karena dia udah di folder admin, set admin seluruh bagian mengarah ke linknya ref. Jadi ini harus kita pastikan berganti semuanya. Untuk CSS cuma 1 baris kebetulan. Kemudian diperintahkan untuk image ini. Nah, image ini sama. Terus sebenarnya kita kasih karena dia kan ada di dalam folder admin nih. Set admin. Sama yang ini juga. Jadi lebih terarah ini. Sama ini juga. Nah, lebih kayak gitu kan, menambahkan kurung awal, gitu pun dengan vendor. Di folder ini sama. Saya kemudian di sebelum vendor ditambahkan asset admin slash di sini di atas kayak oke. Setelah itu kita jalankan. Hah? Enjo. Oke, tampilannya seperti ini. Ini seperti ini. Nah, ini kalau mau muncul gambar, kita cari dia siapa namanya? Iya. Format text image-nya kita cari. Kita refresh. Ini seems. Image
Nah, ini dia. Kalau kita terus gambar mana yang terisi? Mana? Oh, ada perubahan. Oh, ini gambar yang ini Sims. Ini lagi Sims. Ini portrait. Sorry. Nah, yang ini deh. Ini belum tambahin ini. Kalau kita refresh, muncul gambarnya. Itu pun dengan bunyi ya. Bunyi yang ada di kirimannya. Bisa kita ganti nanti. Nah, kemudian kita berhasil tuh kan. Silahkan replace block text nav. Nav dengan ID sidebar-mu. Ini nav dengan ID sidebar-mu. Yang ini ya. Dengan kode berikut replace block ya. Nah, jadi sini kita ganti aja ini. Digantikan agar tampilan lebih bersih. Nah, ini bedanya di sini. Kemudian kita masuk ke materi kedua mengenai CRUD data pelanggan 1. Kita akan membuat modul CRUD untuk data pelanggan. Silahkan, jadi kita melakukan perintah di terminal. Ini terminal, kemudian ketika perintah PHPR di sini ini membuat sebuah migrasi. Jadi di sini tuh nanti otomatis akan membuat sebuah tabel yang namanya adalah pelanggan. Tabel pelanggan. Oke, sukses. Sebuah file nanti dia itu ada di dalam file database, folder database, dalam folder migrations. Nanti otomatis dia terbaik. Tabel pelanggan. Salin kode berikut. Pada function up dan down. Nah, ini kita timpa ya. Ya. Titik-titik ini hapus. Nah, setelah itu jalannya perintah berikut terminal. Kita menjalankan perintah di terminal P Nah, ini hanya lakukan sekali. Kalau kita lakukan lagi nggak bisa karena dia sifatnya sekali. Jadi tabel baru dengan nama pelanggan akan di-create secara otomatis. Jadi tabel itu hanya sekali di-create oleh dibuatnya. Kemudian langkah 2 mengenai setup primary key table dan fillable column. Setelah tabel pelanggan basic kita buat, selanjutnya adalah membuat model pelanggan. Tadi kan migration ya, sekarang di model. Di folder model, kemudian tapi kita jalankan perintahnya di terminal. Kita copy ini, kita jalankan. Nah, berhasil. Terbuat sebuah file models. Nah, kalau PHP. Kemudian, ya filenya berada pada folder app, models, dan filenya langsung klik pelanggan. Kemudian kita
kan perintah this has like this has factoring kan menyesuaikan. Kita harus menetapkan apa yang terjadi di primary key, table, serta kolom yang dapat diisi oleh user pada bagian field. Silahkan ubah isi file tersebut menjadi seperti berikut. Ini kita ketikkan protect dollar primary key sama dengan pelanggan ID. Jadi yang menjadi primary key itu si pelanggan. Jadi tuh kayak atribut gitu. Ini menjadi table. Label mengandung data array atribut first name, kemudian ada last name, kemudian ada birthday, gender, kemudian email, dan yang terakhir ada phone. Nah, sudah, jangan lupa tambahkan titik koma. Langkah ketiga yaitu setup controller pelanggan. Selanjutnya kita akan membuat sebuah search controller pelanggan. Kita buat yaitu di terminal. Kita jalankan perintah berikut. Membuat sebuah controller baru dengan nama pelanggan pengguna. Nah, terlihat media di function indexing kita sesuaikan dengan perintah di modul sebuah page dan kemudian dimana ini adalah table terus return field dari admin titik pelanggan. Nah, ini folder di mana si file view-nya berada. Jangan lupa tambahkan untuk page data. Nah, jangan lupa untuk buat triknya. Kalau tadi kelas controller di dashboard, ini nanti jadi pelanggan, ya ini index, ini jadi pelanggan.list. Metodenya get. Oke, kemudian perhatikan pada pemanggilan view admin harus sesuai ya dengan folder kita ini. Berarti tadi kan kita belum buat sebuah view, kan dia permintaannya tadi untuk menampilkan view index, sedangkan kita belum punya kan ya. Nah, berarti kita buat kan dia tadi itu apa katanya? Di dalam folder admin, folder pelanggan ada file index view. Berarti di dalam admin ini kita tambahkan folder baru namanya pelanggan. Di dalam pelanggan ini kita buat file baru namanya index belat ya. Nah, sesuai. Setelah itu copy isi dari dashboard yang sebelumnya sudah disiapkan ke dalam file index yang baru kita buat ini.
Lalu perhatikan kode yang ada tag main-nya. Nah, kemudian silakan hapus kedua tag div yang kita tutup aja. Nah, kita hapus kedua tag div kita hapus. Apa yang terjadi? Oh ya, salah. Dia rootnya lain nih. Sorry. Nah, berarti kita panggil, kita import dulu ke sini. Panggilan, udah tuh kita panggil. Panggil aja ya. Class panggil, controllers paling tahun. Kemudian, not found, ternyata not found. Import ini. Kelas pelanggan. Oh, ini kita import dulu. Harus kita mana tadi deh? Di dalam model. Nah, sebetulnya sudah import itu. Nah, berhasil. Ini tampilnya seperti ini. Ini maunya kita kasih gambar lah ya. Bonnie Green. Indeks. Hmm. Canvas. Nggak ada gambarnya. Setelah itu udah berhasil. Langkah keempat, setup UI dan form here. Kita akan menambahkan menu pelanggan pada bagian sidebar. Salin kode bawah ini. Kita salin kode ini, kemudian paste di indeks nih. W index. Ini kita harus perhatikan betul ya, harus sesuai. Konten. Nav ID yang ini. Nah, ini kita tutup. URL enggak. Ininya kita tutup. Item di Tom, Private, Dashboard.
Nah, dia di bawah sini. Sesuaikan. Setelah itu, hapus kelas aktif. Hapus kelas aktif pada math item. Math item milik dashboard. Berarti yang ini. Kenapa gitu? Karena si aktif ini, dia itu seperti highlight yang menjelaskan bahwa halaman itu sudah aktif. Ya kan? Kalau nggak salah. Ya, kelas aktif memberikan efek highlight pada menu yang sedang aktif. Jadi, saat kita mengakses menu pelanggan, jadi si dashboard itu dia mati. Lalu kita mengaktifkan si kelas aktif itu karena kita lagi berada di pelanggan. Jadi yang hidup itu si pelanggan. Kalau kita lagi di dashboard, yang hidup itu dashboard, yang pelanggan seterusnya itu mati, nggak aktif gitu. Itu manfaat. Itu gunanya si dashboard ini. Jadi yang lain itu mati. Setelah itu kita salin kode ini, terus kita akan menambahkan sebuah breadcrumb title dan tombol tambah data. Jadi kan ini sebelumnya masih kosong ya. Nanti kita akan menambahkan ini pada main content. Nah, kita paste saja. Caranya harusnya ada shortcut nih sih. Saya harus belajar. Nah, gini aja. Berarti isinya sama. Kemudian perubahan disuruh di all orders. Nah, jadi kan tadi gini, saya tambahkan breadcrumb, title, sama tombol. Nanti aku masuk ya. Sini pelanggan. Nah, ada nih. Ini yang namanya breadcrumb. Terus di sini ada penambahan tombol, button. Tuh. Setelah itu di all orders, cari aja all order. Ganti jadi namanya, karena kan kita udah masuk ke ini ya, udah masuk ke pelanggan. Nah, nanti mau ke dashboard, harusnya di sini kita menambahkan pelanggan juga di tampilan dashboardnya. Ini nanti. Nah, sini berubah deh tadi untuk pelanggan itu judul besarnya. Kemudian di nah ini tuh deskripsi.
kita ikuti aja. Terus seluruh data pelanggan, refresh dan tidak. Kemudian pada tombol new plan, search. New plan ini ganti jadi tambah data. Jadi tujuannya nanti di sini kita membuat software ya tabel itu tambah data. Nanti si button tambah data ini akan mengarah ke breadcrumb lain. Jadi kita ubah. Dan kemudian ubah ke button di 800 ini menjadi button sukses. Ini bawaannya dengan warna teks adalah white. Wah, gini. Tadi kan gray ya. Kita ubah sukses data dengan warna fontnya adalah putih. Kemudian untuk mana dia tadi? Ya mana dia? Di urutnya kita mengarah ke pelanggan.create. Yang jadi transaction ini kalau kita klik dia akan mengarah ke root pelanggan.create. Nah, transaction ini nanti kita ganti. Jangan lupa buat root ya. Jangan lupa buat root. Ganti jadi lihat warna contohnya masih sama, functionnya adalah create. Oke, metodenya get masih sama. Pada bagian breadcrumb, di bagian breadcrumb masih banyak fold. Nih. Oh ini mah kesini nih. Sorry. Ini untuk di sini. Jadi dia mengarah ke root pelanggan. Lihat. Nah, jadi tambah data ini button itu kalau ditekan dia akan menuju ke root pelanggan. Lihat yang function create tadi nanti kita buat. Nah, kalau ini dia mengarah ke dashboard dan ganti ini menjadi pelanggan. Nama dari breadcrumbnya tuh yang fold ganti jadi dashboard. Nah, ini breadcrumb untuk dashboard dan ini untuk pelanggan. Setelah itu, nah sehingga tampilannya seperti ini kan, sesuai. Kemudian saat kita mengklik button tambah data, maka halaman kosong akan tampil. Coba. Kayak muncul ada kenapa kosong? Karena di controllernya kita belum kontrol pelanggan controller kita kan belum isi dari function create. Jadi kita buat dulu di sini. Di sini adalah untuk menampilkan atau return ke halaman
return ke halaman ya, tapi fungsinya adalah create. View create nanti ditampilkan. Nah, view create kan belum kita buat juga. Nanti kita buat nih di dalam pelanggan, new file, create lab.php. Nah, setelah ini jalan. Selanjutnya, lakukan pada perubahan data pelanggan. Selanjutnya, lakukan perubahan. Dan copy, copy index. Copy yang index ini pindahin ke copy ke sini. Nah, di dalam ini cari namanya data. Nah, data pelanggan ini kan gini tadi ya. Data pelanggan ini kan kita tekan button gede itu, nanti kan muncul halaman view. Nah, ini kan masih nama basis nih, kan dari isi tadi kan function create dan menentukan view. Jadi create yang di copy dari file view index. Ya, kita belum berubah nih bagian ininya. Ini kan masih dari masih dari halaman apa tadi? Halaman pelanggan ya. Sekarang kita di function index. Ini kan untuk function create. Nah, kita ganti yang ini menjadi jadi apa dia? Tambah data pelanggan. Kemudian list data ganti jadi form pelanggan baru. Nah, kalau kita refresh, nah ini dia. Begitupun dengan tombol tambah data nanti kita ubah. Setelah itu, pada tombol tambah data, ubah rootnya itu bukan ke create lagi, tapi ke list. Kenapa? Karena dia nanti kan kita udah berada di root pelanggan create nih kan. Nah, untuk balik lagi ke pelanggan, kita harus name rootnya itu kan pelanggan.list. Balik lagi dia ke sana. Nah, ini ganti jadi kembali. Buttonnya itu namanya ganti kembali. Kemudian button success text white. Nah, ini ganti lagi jadi Y. Y 800. Nah, ini kalau kita refresh, nah, kembali ke data pelanggan. Kembali ke data pelanggan. Kita tekan lagi, dia ada di slash create. Ini pelanggan aja. Kalau tekan tambah data di root pelanggan slash create. Kemudian hapus tag savage. Oh wow. Fish. Kemudian hapus tag savage. Banyak juga ya yang menjalankan icon ya. Tadi kan dia gini ya tampilannya. Ini kan kembali kan nggak untuk tambah, jadi nggak sesuai sama ikonnya. Nah, kita hapus tadi teks savage-nya tadi itu. Bilang icon push. Setelah itu ada bagian breadcrumb.
yang punya si pelanggan ini ganti jadi, nah kita copy paste aja. Jadi sebelumnya kan gini kan ya, sebelumnya kan gini. Nah, jadi dia menambahkan sebuah breadcrumb baru, yaitu tambah data. Setelah itu, ya ini kan sesuai. Sekarang kita akan menambahkan form data pelanggan. Masuk ke dalam form template tadi tuh, dalam page ini. Page, setting HTML, search general, what's that? Bagian general information, copy, kita copy blok dari yang div ini, sedangkan sampai dengan form ke sini. Kita copy, kita tutup, pindahkan ke create. Pindahkan ke create. Di bawah tutup, tutup. Nah, apa sih? Pokoknya kita copy di harusnya dia di sini ya. Nah, di sana kita copy kan tadi itu. Nah, kalau kita lihat, nah, kita akan menambahkan sebuah form yang nantinya bisa si user access input, bukan input. Setelah itu, hapus pada block location. Nah, ini. Jadi dari sini sampai ini. Location dan slide. Nah, dari sini sampai sini. Hapus. Yang sebelum ada ini, lagi nggak perlu ya.
tes dibilang. Kemudian setelah itu actionnya kita action pelanggan stop action pelanggan stop. Jadi pakai function stop. Dan buat hooknya ini nanti terus store function store ini jadi store namanya terus. Setelah itu kita terapkan CSRF biar HTML dulu. CSRF. Kemudian attribute name-nya bisa ganti ya. Setiap name samakan dengan ID dan save all. Save all ganti jadi simpan. Setiap nama pada inputan ini kita copy argument dan name, kemudian ganti jadi name, kemudian ganti jadi name, untuk setiap inputan ya. Tapi juga ganti jadi name. Ini kan tipenya teks ya. Dia date. Teks sampai sesuai. Name. Ganti jadi name. First name udah, last name udah, birthday, gender, name, email, phone, zip. Zip. Zip kayaknya hapus deh. Kayaknya dihapus ya. Zip. Ya hapus. Sebenarnya nggak ada.
Terus ulang. Setelah itu button simpan ganti jadi sukses ya. Simpan ini ganti jadi bukan button sukses dengan text right gitu ya. Kemudian pada function store di pelanggan controller, cek apakah saat submit form semua inputan form berhasil dipasang ke controller dengan menggunakan debug. Jadi di controller function store jadi yang gunanya untuk menerima semua inputan. Apa ya? Baik, tadi saya melakukan kesalahan pada action dari function store tadi. Yang seharusnya tadi memang harusnya di sini ya, di bawah general information di action dari form itu mengarah ke root pelanggan.store, yaitu function store dengan method post, terus kita tambahin dengan csrf biar page-nya itu nggak expired. Jadi saya menambahkan di ini tadi. Ya di sini. Bukan. Gimana tadi ref kayak salah. Nah, itu yang membuat tampilannya tidak hilang ya. Nih, kita kan tambah data nih, simulasi ulang. Tambah data. Terus, kita isi nih, sesuai dengan form. Sudah betul lah, misalnya. Betul lah. Gendernya female, misalnya 08 kemarin ini. Tadi kan dia karena nggak sesuai sama actionnya kan ya, nggak terima. Jadi dia hasil inputan ini pindah dia ke link tadi. Harusnya nggak kayak gitu kan. Kalau kita klik simpan, sini berhasil. First name-nya adalah Siti, last name-nya Jasmine, birthday-nya 2024, bulan 10/23, gendernya 1 atau female, tadi pilihanmu. Emailnya email mahasiswa, telepon berhasil. Jadi sesuai ya dengan permintaan modul hasil akhir. Jadi percobaan kali ini berhasil. Berarti kali ini berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Demikian isi video mengenai pertemuan ke-6. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.